just like now. This is just the way that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, salam sehat semuanya. Ya, kali ini saya akan membahas ini ya, PC All-in-One servisan ya, PC All-in-One. Ini awalnya terdeteksi itu panas yang berlebih. Sudah saya kasih thermal dan saya cek, saya bongkar semuanya. Ternyata memang sudah kering thermalnya, jadi saya kasih sekalian yang bagus. Terus ada sedikit masalah juga, sebetulnya sih bukan sedikit ya. SSD-nya atau harddisknya itu terdeteksi bad, terjadi bad sector. Jadi setiap berapa menit dia ada bisa masuk ke dalam Windows, cuman dia akan merestart. Saya pikir cuman thermalnya karena belum terlihat awalnya. Begitu restart lagi dia muncul, sebelum masuk ke Windows ada keterangan bahwa SSD-nya ini sudah error bad sectornya. Dan setelah saya cek, memang tingkat kesehatannya itu sisa 70%. Maksud saya, ini saya ganti SSD-nya, tapi lagi-lagi kejadian di beberapa kasus yang saya tangani, BIOS dari Asus itu memerlukan settingan yang sedikit. Kalau kita yang awam biasanya itu kadang-kadang, wah ini kok susah ini installnya gitu. Memang sedikit ada tampilan-tampilan BIOS itu yang memang kita harus mendisable-nya atau mengenablekan ya maksudnya. Jadi beberapa merek saya sudah coba dan tetap di BIOS dia terdeteksi, tapi di bootingnya dia nggak mau terbaca ya. Yang dibacanya hanya USB installer kita. Nah, nanti saya kasih lihat ya, ada beberapa merek yang sudah saya coba, karena kadang-kadang ada beberapa merek yang memang tidak support terhadap salah satu BIOS. Beberapa BIOS di perangkat IT ya itu ya. Dan itu kita tidak bisa memvonis juga bahwa sebuah perangkat keras ini jelek seperti itu aja ya, karena kadang-kadang memang tidak kompatibel. Nah untuk itu saya akan, karena ini gini ya, di kasus sebelumnya saya sudah pernah mengalami kejadian yang sama, dia tidak bisa deteksi sampai saya convert dari, biasanya kalau ini kan bisa MBR atau GBT ya. Nah biasanya kadang-kadang masalahnya dia belum support itu ya, BIOS itu secara langsung mendeteksi ini MBR, ini GBT dan sebagainya. Sudah juga saya coba menggeser dari MBR ke GBT atau dibalik ke GBT ke MBR, tetap dia tidak mau diinstal karena SSD-nya belum bisa terdeteksi ya. Nah, salah satu hal ya, kemarin waktu di laptop Asus dengan kejadian yang sama, saya update BIOS dan ternyata dia langsung mendeteksi gitu ya. Tapi ini sudah saya flash BIOS-nya yang terbaru, tetap dia tidak bisa dan memang perlu settingan di BIOS-nya. Nah, nanti settingan apa aja yang harus kita disable, nah nanti saya tunjukin biar SSD atau harddisk yang kita pasang itu bisa dideteksi oleh BIOS dan dia bisa dikenali bootingnya
Oke, langsung saja ya. Ini saya tampilkan BIOS dan saya contohkan bahwa SSD-nya belum bisa dideteksi. Baru nanti saya setting supaya SSD atau hard disk dan juga flash disk sebagai installer itu dikenali dan bisa dibooting lewat flash disk dulu baru ke SSD. Dan ini ya kawan-kawan, ini bootingnya cuma di flash disk. Yang tampilan SSD ini sudah dideteksi di BIOS-nya ya, dideteksi di BIOS-nya. Kita coba masuk ke BIOS. Informasinya ada. Ini ADATA ya, ADATA 480 GB ini ya. Kebaca. Cuman kita coba setup. Nah, kita coba mau install ulang ini. Oke, langsung masuk. Ini kosong, harddisk ini tidak dideteksi oleh BIOS, padahal di BIOS-nya sudah terdeteksi, tapi setelah mau diinstal dia kosong. Oke, saya akan restart lagi. Masuk ke ini, kita akan masuk ke sini dan coba akan setting. Biasanya cukup ininya yang di disable. Nah, ini biasanya langsung bisa. Ternyata ini belum bisa. Kan gitu ceritanya. Dan setelah disetting tadi, dia tetap nggak muncul di sini. Saya akan setting berikutnya. Ini munculnya cuman SanDisk ya, USB flash disk. Dan ini cara jika menu di BIOS ini kadang-kadang kita terjebak ya, kita udah klik sana sini ternyata masih belum menemukan, dan ternyata saya temukan itu di sini di enable VMD controller. Jadi ini kan enable, ini enable. Lalu coba saya akan disablekan ya. Biarkan saja ada peringatan dan coba saya akan restart lagi. Save ya. Kita masuk ke setup BIOS, setup Windows ya. Apakah SSD ini sudah terbaca? Mari kita lihat. Terbaca pemirsa ya, terbaca. SSD-nya sudah terbaca, dan kalau sudah seperti ini pasti insya Allah kita sudah bisa menginstalnya. Nah, saya bagi. Kita kasih 100 untuk kita langsung install dan dia berjalan. Artinya settingan BIOS yang kita harus perhatikan.
Ya ini sudah akan saya lanjutkan sampai selesai. Demikian ya informasinya dan semoga ini bermanfaat. Kadang-kadang memang BIOS sekarang itu disetting sedemikian rupa, kadang-kadang kalau yang tidak biasa melakukan instalasi, tidak biasa menyeting BIOS, ya akan sedikit ada kesulitan. Oke, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini awalnya kan enable ya awalnya, tapi ini saya disable. Terus di sini, nah kita masuk ke sini. Ini awalnya juga di enable. Nah, tapi ini saya disable. Udah seperti ini aja.